Selamat pagi pemirsa dan selamat berjumpa kembali dalam tayangan Public Service pagi hari ini. Pemirsa, seperti biasa 1 jam ke depan nanti saya akan mengajak Anda untuk menyimak dialog atau perbincangan yang tentu selalu mengetengahkan isu-isu atau tema-tema yang menjadi ramai diperbincangkan oleh publik. Dan pemirsa, perlu saya beri ilustrasi sedikit per tanggal 24 Oktober 2019. Perpres nomor 75 tahun 2019 sah menyebutkan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan naik menjadi 100%. Nah, hal ini akan kita perdalam perbincangannya, seperti apa dampak sosiologisnya, bersama dengan tamu-tamu saya yang terhormat yang sudah hadir pagi hari ini di studio. Ada Bapak Rizal Mursalim, beliau ini adalah Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta di BPJS Kota Makassar. Nanti akan kita berbincang dengan beliau lebih banyak terkait hal ini. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Rizal. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sehat Bung Rizal? Alhamdulillah. Harus sehat ya? Sehat. BPJS soalnya. Iya. Iya, dan pemirsa, kita juga bersama dengan seorang akademisi, seorang sosiolog yang nanti pandangan-pandangan dan pikiran-pikirannya kita butuhkan dalam hal ini. Ada Bapak Arlin, saya sapa beliau juga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arlin. Waalaikumsalam, Ya. Pagi Pak Aisyah. Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik pemirsa, sebelum kita awali perbincangan ini, saya informasikan ke Anda bahwa ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dari Anda yang kami rangkum, kami seleksi di sosial media kami, dan itu nanti akan saya akomodir, saya konfirmasi ke Bung Rizal maupun Pak Arlin terkait itu. Nah pemirsa, sekarang saya mau berbincang lebih awal dengan Bung Rizal dulu. Bung Rizal, mungkin masyarakat ini beberapa hari terakhir ramai memperbincangkan soal adanya rencana skenario kenaikan iuran per Januari 2020 ya. Ya betul. Jadi mungkin kalau saya konfirmasi ini ke Bung Rizal, siapa tahu bukan kapasitasnya gitu ya untuk menjawab ini. Tapi paling tidak nanti hal-hal teknis boleh dijelaskan sedikit lah Bung Rizal gitu ya. Nah, seperti apa kesiapan BPJS terkait dengan hal itu misalnya dari sisi kepesertaan dan seterusnya gitu, Bung Rizal. Dari sisi kepesertaan sendiri, setiap peserta yang datang ke kantor BPJS Kesehatan tentu kita sudah siap ya untuk menerima pendaftaran dan perubahan data termasuk perubahan kelas. Bahkan kita sudah lakukan evaluasi sebelum terjadi kenaikan iuran ini. Kunjungan setelah ada perpres terbaru ini, kunjungan sampai 8-11% untuk melakukan perubahan kelas. Begitu. Dari jumlah kunjungan yang datang. Jadi kami sudah mengantisipasi ke depan apabila jumlah kunjungan akan terus meningkat. Begitu ya. Nah, kita terus sosialisasi, bahkan kami menyiapkan petugas khusus untuk membantu peserta yang datang yang kami berharap semua peserta yang datang dilayani. Dilayani, betul. Gitu. Ingin rubah kelas, ingin rubah data, tetap dilayani. Artinya yang mengubah kelas ini sudah diantisipasi gitu ya? Benar sekali. Yang itu menyesuaikan. Tapi kan sesuai data ternyata baru 8-11% yang melakukan perubahan data khusus untuk merubah kelas saja. Iya. Oke, kalau terkait misal masalah pelayanan, apakah juga ada proses peningkatan gitu dibanding tahun-tahun kemarin? Katakanlah misal starting Januari, sekarang ada peningkatan SDM, fasilitas dan seterusnya gitu. Ya, kalau terkait peningkatan fasilitas kesehatan ini tidak luput dari peran serta lembaga lain ya, kementerian, BPJS Kesehatan, ada mitra kerja pelayanan juga ya? Mitra kerja. Tentu kita didorong untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Betul. Nah, tentu dari setiap keluhan peserta yang masuk ke BPJS Kesehatan pasti kita tindak lanjuti. Nah, apabila tidak ada respon dari rumah sakit terus berulang, tentu akan kami berikan semacam surat teguran apabila itu sering terjadi. Jadi alhamdulillah itu terus berproses. Ya, seperti itu. Nanti saya akan perdalam beberapa hal, Bung Rizal ya. Saya ke Pak Arlin dulu. Pak Arlin, saya mau juga penilaian Anda soal dampak dampak sosialnya ke masyarakat terkait dengan rencana. Saya sebut rencana karena per 1 Januari kan gitu ya. Kenaikan BPJS ini karena di DPR kalau saya tidak salah masih disoal kan, masih ada yang pro kontra kan gitu. Siapa tahu tidak jadi kan gitu. Tapi kalau jadi skenarionya seperti itu, Pak Arlin, apa yang menjadi dampak serius bagi publik? Pak Isa, saya sapa dulu pemirsa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat supaya kita tidak gunakan BPJS. Begitu ya. Sebenarnya itu yang kita harapkan itu bisa. Betul. Saya memulai dengan penjelasannya tadi Pak Kabit ini.
ada fenomena turun kelas. Fenomena turun kelas, Ya. meskipun belum signifikan, Ya, masih 8 ya. persenan tadi. Ya, tetapi pada akhirnya nanti itu akan mengalami trennya meningkat. Oh begitu? Ya, kalau ada fenomena turun kelas seperti ini, itu mengindikasikan bahwa masyarakat kita memiliki kemampuan bayar yang kurang. Oh, ya, ya. Sehingga seiring dengan meningkatnya nantinya iuran atau premi, dengan sendirinya itu kemampuan belinya lagi, kemampuan bayarnya lagi akan semakin menurun. Oh. Dan pasti di mana-mana itu analisis ekonominya secara makro pasti itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Betul, betul. Dari sinilah sebenarnya ada beberapa pandangan yang patut untuk kita pertimbangkan bahwa sesungguhnya kenaikan iuran premi itu belum sesuai dengan momentumnya saat ini. Oh, tidak karena sesuai pertumbuhan ekonomi kita itu masih rata sampai 5%. Kebijakannya tidak populis lah ya, gitu ya. Tidak populis. Tapi pemerintah mau terima resiko itu gitu. Ya, karena Perpres sudah ditandatangani. Mau tidak mau karena ini kan persoalan defisit. Ya. Defisit ini kan BPJS sejak dideklar sebagai sebuah jaminan kesehatan itu kan sejak 2014. Artinya mengalami defisit sampai sekarang ini. Oke, artinya skenario ini apakah memang alternatifnya itu dalam rangka menutupi selisih atau defisit itu tadi? Sebenarnya masih perlu diperdebatkan karena ketika ada turun kelas, patut kita pertimbangkan bahwa sesungguhnya nanti bisa jadi pendapatan BPJS jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Oh, bisa begitu ya? Bisa. Bisa saja karena ini kan ya tadinya kelas 1 dia akan turun ke kelas 2 atau dia akan turun ke kelas 3. Lalu kemudian kita akan menghadapi nanti sejumlah masyarakat yang memutuskan untuk tidak lagi ikut, yang mandiri. Iya, bisa jadi seperti Artinya hal ini tidak dianalisis secara baik gitu, kemudian kebijakan ini diketok begitu? Dengan adanya misalnya kenaikan seperti ini, mesti kita lihat lagi fenomena lain. Katakanlah misalnya hampir 70% itu kepesertaan BPJS kalau saya tidak salah itu kan berasal dari penerima bantuan iuran. PBI. Ya, PBI yang dibayarkan oleh APBN dengan APBD sama APBN. Ya kan begitu. Nah, kalau ini naik, ini kan menggerogoti sebenarnya APBD, sementara yang paling banyak menggunakan itu jasa layanan adalah mandiri. Oh begitu ya, harusnya logikanya dibalik peserta kalau beberapa hasil riset itu mengisahkan itu kan paling mereka hanya 11% yang menggunakan ini PBI. Oh begitu. Iya, padahal dia adalah dibayarkan oleh pemerintah sekitar 60%. Oh. Berarti kalau begitu, sebuah ketidakadilan sosial. Kalau memang ternyata APBN, APBD membiayai 60%, tetapi hanya dipergunakan oleh 11%. Betul. Bahkan hasil riset yang terakhir kan hanya sekitar 3,2% itu yang menggunakan rawat inap. Yang rawat jalannya hanya 11%. Lalu ada pemaksaan, tanda kutip saya sebut pemaksaan untuk menaikkan itu? Ya artinya perlu kita baca ulang. Perlu kita baca ulang kebijakan ini supaya asas gotong royongnya jalan. Yang kaya memberi itu prinsipnya miskin, sebenarnya gotong royong itu ya, subsidi silang maksudnya. Ya, yang kaya memberi yang miskin, bukan sebaliknya. Yang miskin yang biayai oleh pemerintah dinikmati oleh orang kaya. Oke, kita tahan dulu. Kalau begitu. Ini fenomena sosial ini. Kita tahan dulu, Pak. Baik pemirsa, saya informasikan ke Anda bahwa apabila skenario ini jadi di Januari 2020, maka kelas 3 menjadi 42.000, kelas 2 menjadi 110.000, kelas 1 menjadi 160.000 rupiah. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita di Public Service setelah kita jeda dulu beberapa saat.